Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sambil menanti datangnya waktu berbuka, sesuatu yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang berpuasa, maka sore hari ini kita akan menyaksikan tayangan yang baik. Insya Allah dapat menginspirasi kita semua, sehingga kebaikan ini akan berdampak untuk diri kita dan orang-orang yang kita cinta. Pemirsa, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Boleh jadi yang kita anggap sepele dan kita anggap remeh itu, justru kebaikan itu mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa contohnya? Andai kita berjalan, lalu kita menemukan duri yang berakibat tidak baik ketika nanti ada orang yang melintas, lalu kita membuang duri tersebut. Kita mungkin menganggapnya itu kebaikan yang sepele, kebaikan yang sedikit. Bahkan kita tidak menganggapnya. Tapi justru kebaikan yang kita anggap remeh dan sepele itu boleh jadi itu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan sekali-kali kita menganggap remeh, kecil sebuah kejahatan. Sekecil apapun kejahatan itu. Tidak menutup kemungkinan pemirsa, yang kita anggap remeh, yang kita anggap sepele, yang kita anggap kecil itu kebaikan, kejahatan. Tapi justru itu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas saja dalam sebuah ayat Allah menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sedikit apapun kebaikan itu pasti akan ada balasannya. Secuil apapun kejahatan itu pasti pun ada balasannya pula. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah menarik sebagai penutup kita sore hari ini, ketika seorang ulama sedang berada di toilet, di kamar mandi. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya, meminta-minta. Pada akhirnya kata ulama yang berada dalam kamar mandi tersebut, bilang sama khadimnya, pelayan rumah tersebut, pembantunya, ambilkan pakaianku di lemari yang paling bagus, berikan kepada orang yang minta tersebut. Hingga apa yang terjadi? Sang pembantu mengatakan, wahai Tuan, kenapa Tuhan tidak keluar dulu dari kamar mandi, biar Tuhan yang memberikan, bukankah itu yang jauh lebih afdol? Akhirnya, seusai beliau selesai hajatnya di dalam kamar mandi tersebut, beliau mengatakan kepada pembantu itu, pada saat orang tersebut meminta-minta, lalu aku mendengarnya, terbetik ingin kebaikan di dalam hati, aku segera ingin membelinya, maka saat itu ketika aku ingin memberi, sementara kondisiku masih ada dalam kamar mandi, maka aku minta tolong kepada dirimu. Aku khawatir kalau nanti
aku menunda kebaikan itu sampai aku keluar dari kamar mandi, khawatir niatku itu tidak terjadi. Kebaikan itu hilang begitu saja. Artinya saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika ada niatan baik untuk melakukan, lakukan segera. Jangan sampai menunda-nunda. Karena seringkali terjadi ketika kita ingin berbuat baik, lantaran cuma menundanya, maka pada akhirnya kita urungkan niat baik tersebut. Mudah-mudahan tayangan sore ini insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, dan jangan pernah meremehkan pula kejahatan sekecil apapun itu. Boleh jadi kebaikan yang kita anggap kecil justru yang mendatangkan ridho Allah. Dan tidak menutup kemungkinan kejahatan yang kita anggap remeh dan sepele justru itu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.